Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya cintai, kita sering mendengar terutama saat dimana prosesi akad nikah dilaksanakan. Ada doa yang selalu dipanjatkan, yakni yang hadir mesti akan mengatakan, semoga kalian mendapatkan atau diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Doa ini luar biasa. Karena apa? Ada harapan besar bahwa setiap keluarga muslim yang saat itu melaksanakan pernikahan akan mendapatkan keluarga yang bahagia, akan mendapatkan keluarga yang tentram, akan mendapatkan keluarga yang menjadi idaman semua orang. Namun demikian, kalimat yang diucapkan atau doa yang diucapkan itu terkadang dalam pelaksanaannya banyak halangan, banyak rintangan. Oleh karena itu, perlu banyak ikhtiar. Bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu? Karena apa? Tanpa ikhtiar yang cukup bukan tidak mungkin. Apa yang menjadi doa-doa itu bukan tidak dikabulkan, tetapi tidak ada ikhtiar, maka muncullah persoalan. Karena itu, ketika seseorang meniatkan diri untuk menikah, ketika seseorang meniatkan diri untuk membangun rumah tangga, dia harus menyadari bahwa dia akan memasuki dunia yang baru. Karena itu, tentu persiapannya harus lebih maksimal. Nikah bukanlah main-main. Nikah bukan ajang uji coba. Nikah adalah satu peristiwa besar yang harus kita jaga hingga maut memisahkan di antara keduanya. Bahkan kita berharap bahwa dari pernikahan itu bisa mengumpulkan kita di surganya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja di dalam Islam, sebagaimana merujuk pada Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Inilah yang menjadi rujukan ketika seseorang mengatakan bahwa dia ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dalam setiap keluarga yang berharap keluarganya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu, tentu dia harus menjaga pilar-pilar dalam rumah tangganya. Apa pilar-pilar itu? Yang pertama ada namanya zawaj. Jawaz, pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sah. Karena zawaj itu menyatukan dengan cara yang baik. Maka seseorang yang sudah menikah, dia dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sebagian dari sebagian yang lain merupakan pakaian dari masing-masing pihak. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Pakaian itu fungsinya apa? Tentu saja untuk menjaga dia dari panas, dari kehujanan, bahkan dari harga diri. Maka seseorang yang sudah menikah jawaz itu, dia harus bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya satu nikmat yang semula tidak dimilikinya. Maka jangan sampai kemudian ketika seseorang sudah menikah dengan sesuatu yang baik, dengan mencatatkan dirinya di kantor urusan agama misalnya, kemudian dia sia-siakan. Ini pilar yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat
ketika seseorang sudah menikah atau melaksanakan pernikahan, sejatinya dia harus tahu pernikahan itu adalah perjanjian yang sangat kuat, mitsaqon ghalidhon, yang menyaksikan bukan hanya kita manusia, lebih agung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa malunya kalau kita yang disaksikan manusia saja ketika melakukan sebuah perbuatan tidak baik, apalagi kalau yang menyaksikan Allah, lalu kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin adanya kekerasan di dalam rumah tangga, kemudian juga melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Ini pernikahan loh, bukan hal-hal yang main-main. Allah yang menyaksikan. Yang ketiga, yang juga perlu kita jaga adalah, ingat, ketika kita dipersatukan, kita ini dari latar belakang yang berbeda. Maka dari itu, kita menyiapkan diri untuk melakukan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apa itu? Kita perlakukan pasangan kita itu dengan sebaik-baiknya. Istri berbuat baik pada suami, suami berbuat baik pada istri. Di dalam rumah tangga, Bapak Ibu, tidak ada atasan dan bawahan. Tidak ada juragan dan buruh, tidak ada. Rumah tangga itu adalah dua orang yang dipersatukan dengan posisi yang sama. Yang satu berjenis kelamin laki-laki, yang satu berjenis kelamin perempuan. Tapi di hadapan Allah, ketika dia melangsungkan pernikahan, tidak ada yang beda di situ. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, ketika rumah tangga diawali dengan keinginan menguasai salah satunya, maka tidak mungkin rumah tangga itu akan baik. Maka saat seseorang meniatkan diri untuk menikah, seorang laki-laki akan mengatakan tidak semata-mata bahwa dirinya ingin membahagiakan dirinya atau semata-mata membahagiakan pasangannya, tapi mereka menikah semata-mata ingin bahagia bersama. Karena itu, ketika seseorang ingin bahagia bersama, pasti dia akan melakukan kebaikan pada pasangannya. Menghargai, menghormati, memberikan dorongan, memberi, menerima, itu harus menjadi kebiasaan. Perlakukan pasangan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau meminjam istilahnya Ustadz Faqih, dia mengatakan dalam rumah tangga itu harus ada namanya mubadalah. Ya. Mubadalah itu kesalingan, saling memberi, saling mencintai, saling membahagiakan, saling menerima, dan saling lain yang positif. Kalau itu bisa dilakukan, aku yakin rumah tangga itu pasti akan bahagia. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Berikutnya yang keempat adalah, marilah kita lakukan semua itu dengan antarodin. Apa itu arodin? Antarodin bermakna kita saling ridho. Suami melakukan sesuatu di dalam rumah tangga, ridho. Istri juga demikian. Ketika kita saling ridho, mungkin saat suami harus mencuci piring, harus mencuci pakaian, harus mengepel lantai, karena istri sibuk dengan pekerjaan yang lain, kita ridho. Tidak akan menjatuhkan harga diri seorang suami itu. Sebaliknya juga begitu, seorang istri yang disibukkan mungkin membantu suami mencari nafkah, dia ikhlas, dia tidak akan mengatakan yang cari nafkah kan itu kewajiban suami. Tidak. Karena apa? Kita harus saling bekerja sama untuk membangun rumah tangga ini. Kalau itu bisa dilakukan, yakin setiap apa yang menjadi aktivitas kita dalam rangka untuk menjaga kemuliaan rumah tangga kita ini, karena kita ridho, maka yang muncul adalah rasa bahagia. Kemudian, apalagi yang patut kita jaga? Jagalah namanya musyawarah. Rumah tangga itu pasti banyak tantangan.
banyak cobaan, banyak ujian. Tetapi kita tidak ingin melewatkan ujian itu dengan hal-hal yang tidak baik. Kita akan selalu bermusyawarah dengan pasangan kita. Apa yang akan kita lakukan, kita musyawarahkan. Musyawarah itu adalah mencari titik temu apa yang sebaiknya untuk rumah tangga kita. Karena itulah Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku sekalian, kalau kita ingin berumah tangga, kalau kita ingin selalu mempertahankan kebaikan dalam rumah tangga kita itu, mari kita jaga kebaikan-kebaikan. Jangan kita mengatakan apa yang bisa saya ambil dari pasangan kita, tapi kita berlomba-lomba apa yang bisa kita berikan untuk pasangan dan rumah tangga kita ini. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Suami ketika dia sudah selesai pekerjaannya, atau juga istri mungkin yang bekerja atau di rumah, dia kangen untuk selalu segera berkumpul dengan pasangan, dengan suami. Ketika dia diberikan anak, ingin kumpul dengan anak-anaknya. Itu bahagia ya. Nah, hal ini perlu selalu kita ciptakan di tengah-tengah badai, di mana lembaga perkawinan kadang-kadang dianggap tidak lagi perlu. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, orang tidak betah di rumah. Orang tidak merasakan bahagia dengan rumah tangganya. Dia memilih hidup sendirian. Karena apa? Tidak ada sikap kesalingan yang baik di dalam rumah tangga mereka itu. Karena itu saya berharap mari kita jaga rumah tangga kita itu, atau juga mari kita persiapkan bagi anak-anakku yang mulai memasuki jenjang rumah tangga dengan bekal yang cukup, sehingga rumah tangga kalian besok betul-betul rumah tangganya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kira itu yang sedikit dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.